fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya di masjid. Kayak kita kan ngumpul nih sekarang. Tak ada orang, tak ada kaum yang melakukan ini, ngumpul di masjid, kemudian yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mentadarusi ayat itu di antara mereka, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan liputi mereka itu dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut orang-orang yang ada di majelis itu kepada malaikat yang ada di sisinya. Allah bangga. Lihat tuh, si fulan tuh sibuk sebenarnya dia tuh, ya, tapi masih sempat duduk di masjid dan baca Quran dan mentadarusi. Ya. Makanya ya saya baca dulu lah biar dapat sesuai dengan janjinya hadis ini. Ngumpul, baca, kemudian tadabbur. Kadang-kadang ini memang jemaah sekalian, kita ini harus bisa merekayasa untuk urusan akhirat kita itu. Kita ini kalau urusan dunia insya Allah pinter lah rekayasa itu ya. Tapi ada kantornya ya. Di Kalibata itu ada kantor namanya rekayasa industri. Ya. Lah kalau urusan dunia pinter lah kita. Tapi urusan akhirat seharusnya kita pinter juga merekayasa. Gimana kita biar dapat fadilahnya ini, biar dapat fadilahnya ini. Enggak apa-apa. Dan bagus tuh jemaah sekalian. Sahabat tuh kadang-kadang bikin rekayasa loh jemaah sekalian. Dan enggak di ini sama Nabi. Sama Nabi enggak disalahkan. Dulu pernah ada orang dikunjungi oleh Nabi di rumahnya. Jadi Nabi ke rumahnya, kemudian Nabi salam, Assalamualaikum. Orangnya ada, tapi nggak mau jawab, diam aja. Salam lagi, Assalamualaikum. Kata Nabi, diam lagi. Orangnya nggak jawab. Ketika 3 kali Nabi bilang Assalamualaikum, baru orangnya keluar, Waalaikumsalam. Katanya, Fulan, itu dari tadi kan ada, katanya. Kenapa kamu nggak jawab dari awal? Ya Rasulullah, salam itu kan doa. Kalau dari awal ana jawab, doanya cuma dapat sekali. Kalau ditunggu sampai 3 kali berarti dapat 3, ya kan? Tapi nggak bakalan lebih dari 3, sebab Nabi bilang kalau ada orang minta izin ke rumah seseorang 3 kali, kemudian nggak ada izin, suruh pulang sama Nabi. Ya, idza sta'dana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Makanya nunggu 3 kali baru dijawab sama dia. Tapi nggak apa-apa, nggak dimarahin sama Nabi itu, ya. Itu rekayasa biar dapat pahala. Ini kita bikin rekayasa, kita baca aja dulu jemaah sekalian, ya. Dan surat ini termasuk surat yang sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita baca. Banyak di antara kita yang sudah hafal jemaah sekalian. Baik, ayat ini dimulai dengan wal asri, demi masa. Ini bentuk sumpah. Siapa yang sumpah? Ya Allah lah. Ini kan Quran, kitabnya Allah. Ya. Demi masa, demi waktu. Satu hal yang penting untuk diketahui jemaah sekalian. Kalau kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh. Kecuali dengan nama Allah saja. Wallahi, demi Allah, ya, atau billahi. Kenapa? Karena di dalam sumpah itu, jadi sumpah itu kan biasanya dengan menyebutkan sesuatu atau apalah yang punya makna, punya kedudukan yang tinggi. Dan seorang mukmin ketika dia bersumpah harus bersumpah dengan menggunakan nama Allah sebagai bentuk pengakuan akan keagungan dengan ketinggian Allah. Makanya nggak boleh akhirnya bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah dalam keagungannya. Misalnya, hatta demi Rasulullah, ya, hatta demi Rasulullah enggak boleh. Demi ayah, demi ibu enggak boleh. Kecuali deminya bukan sumpah ya.
saya ini kerja demi anak dan istri. Itu bukan sumpah, boleh itu mah ya. Ya, kalau demi yang sumpah itu nggak boleh. Berarti kan menyekutukan makhluk dengan Khalik dalam keagungannya. Kita boleh menyebutkan kalimat apa saja, tapi yang dimaksud Allah. Itu boleh. Misalnya, demi zat yang menciptakan langit dan bumi, boleh. Demi pencipta manusia, ya boleh. Karena yang dimaksud Allah. Ya. Yang dimaksud Allah. Oh, ada satu cerita jemaah sekalian. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tahu ya? Ini istri Nabi SAW yang paling muda tuh ya. Umurnya muda. Dan dia adalah putri dari saudara temannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah itu dekat banget sama istrinya. Dan dia itu tahu, dari saking dekatnya tahu bagaimana suasana hatinya istrinya, lagi galau atau enggak. Ya. Dari mana ketahuannya? Salah satunya dari sumpahnya. Jadi kalau dia kalau kondisinya enak, hatinya enak gitu, dia akan bersumpah begini. Wa Rabbi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Nah, itu berarti suasananya lagi enak. Tapi kalau suasana hatinya lagi nggak enak, galau, ada masalah dengan Nabi, kurang serak apa segala macam, dia tidak mengatakan wa Rabbi Muhammad, dia bilang apa? Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, katanya. Ya Allah juga, ya boleh juga. Tapi Nabi paham, Nabi, aku tahu hati kamu lagi galau, katanya. Ya, dari mana tahu? Dari sumpahnya. Sebab kamu itu kalau nggak ada masalah biasanya bilang wa Rabbi Muhammad, katanya. Kok sekarang bilang wa Rabbi Ibrahim? Ya. Nah, ini kalau kita jemaah sekalian. Tapi kalau Allah, dia bisa bersumpah dengan menggunakan makhluknya. Dia bisa bersumpah dengan menggunakan makhluknya yang punya makna yang luar biasa dalam kehidupan. Makanya Allah bersumpah misalnya demi langit, demi bumi, dan semacamnya. Salah satu di antara alat yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah itu adalah waktu. Wal asr, demi masa. Dan ini untuk menunjukkan betapa besarnya makna dari waktu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bahagian-bahagian waktu itu dijadikan sebagai alat bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, waktu fajar, wal fajri wal layalin ashrin. Pagi hari, was subhi idza tanaffas. Waktu duha, naik dikit duha, wad duha wal laili idza saja. Siang hari, wan nahari idza tajalla. Malam hari, wal laili idza yaghsha. Dan secara umum wal asr, demi masa. Ini untuk menunjukkan bahwa waktu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sampai dia dijadikan sebagai alat untuk bersumpah. Kalau orang barat mengatakan the time is money, jemaah sekalian, waktu itu adalah uang, karena memang pikirannya adalah materialisme. Segala sesuatu itu diukur dengan materi. Ya. Ada kalimat di dalam bahasa Arab itu al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah kehidupan kita. Siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Nikmat waktu ini termasuk, kata Nabi SAW, nikmat yang tidak banyak disyukuri. Sudah diprediksi 14 abad yang silam, Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu tertipu. Tertipu itu maksudnya apa? Dia tidak nyangka kalau itu adalah nikmat sehingga tidak disyukuri. Tidak diperlakukan seperti dia tertipu. Kayak orang dagang kalau tertipu gimana? Kalau tertipu itu barang bagus dijual murah karena dia nggak ngerti. Atau kebalikannya, kalau dia beli barang tidak ada harganya, dia beli mahal. Ini tertipu juga. Waktu itu begitu jemaah sekalian. Waktu itu banyak orang yang tidak sadar kalau itu luar biasa. Kalau orang mengatakan yang namanya modal itu adalah uang saja, keliru. Waktu itu adalah modal juga jemaah sekalian.
Orang yang pinter mengelola uang, ya, kemudian bisa menghasilkan banyak keuntungan dari uang itu, misalnya 100 juta, suruh putar jamaah sekalian, suruh jualan apa misalnya sekarang, cendol sama kolak misalnya, Ramadan misalnya, kita bisa bayangkan, ya, dia bisa punya banyak konter tuh jamaah sekalian. Lah, kira-kira berapa yang bisa didapatkan dari keuntungan dari itu? Kalau duitnya 100 juta, berapa kira-kira? Kalau 100.000 ada nggak? Lebih ya, 100.000 lebih. Jamaah sekalian, bisa nggak kalau misalnya saya punya uang 100 juta, kemudian saya berikan ke orang yang ahli bikin cendol, bikin kolak, dan nih duit, kamu bikin usaha, kamu kan pinter, saya tidak akan meminta banyak-banyak. Saya cuman bagi hasilnya minta 10.000 rupiah saja. 100 juta 10.000. Cuman duit itu dikasih sama dia, dipegang, habis itu saya ambil lagi. Nggak dikasih waktu. Keluar nggak duit 10.000 ya? Nggak keluar. Ternyata yang namanya modal itu bukan hanya duit saja, tapi waktu, kesempatan. Kata Nabi, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia banyak lalai, banyak tertipu. As-sihhatu wal faragh, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Makanya dibikin alat atau untuk bersumpah oleh Allah di sini. Jadi wal 'asr. Apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Siapapun, mau dari yang paling tinggi, ya, derajatnya, mau yang jabatannya, atau yang paling sampai yang paling rendah, semuanya merugi. Kemudian dikecualikan oleh Allah. Siapa yang tidak rugi itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal saleh. Ini illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka iman ini syarat utama agar kita tidak merugi. Harus ada iman itu, ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga kita bisa menerima keimanan itu, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa menerima keimanan itu. Enggak semuanya. Hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan hatinya. Maka bersyukur jamaah sekalian. Karena Abu Lahab itu hubungannya dekat loh dengan Nabi. Paman Nabi dia. Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah dia, hatinya tidak terbuka untuk menerima keimanan. Padahal kita ini nggak ada hubungannya sama Nabi sama sekali. Bahasa Arab juga nggak bisa ya mas sekalian. Abu Lahab itu bahasa Arabnya fasih loh. Ya, tahu sama Nabi, dekat hubungannya dengan Nabi. Ya. Bahkan ketika Nabi dilahirkan senang dia dengan kelahiran Nabi pada hari Senin itu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang ada di dalam hati kita itu nikmat yang besar. Syarat yang tidak boleh, tidak harus ada kalau kita ingin tidak termasuk bagian dari yang orang yang merugi. Dan nilainya besar jemaah sekalian. Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan, orang yang dalam kehidupan dunianya itu pernah mengatakan dengan hati yang tulus, dia mengatakan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pasti ending terakhirnya dia akan masuk surga, pasti. Cuman nggak tahu nanti lewat mana dulu, mampir-mampirnya nggak tahu jemaah sekalian. Kadang ada yang mampir-mampir dulu soalnya, ya. Tapi ending akhirnya pasti. Yang penting ada la ilaha illallah. Orang yang walaupun di dunianya banyak melakukan kemaksiatan dan lain semacamnya, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memaafkan dia, berarti Allah Subhanahu wa taala dahulukan rahmatnya. Kalau Allah ingin azab dia,
berarti Allah menegakkan keadilan di sini. Maka Allah katakan dalam Quran, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu bagi orang-orang mukmin yang melakukan dosa. Urusan sama Allah. Ya. Kalau urusan sholat, puasa, itu urusan sama Allah. Maka kita nggak bisa ngelihat orang tidak sholat langsung kita cap dia orang masuk neraka, nggak bisa. Itu dosanya sama Allah, bukan dosa sama kita. Orang yang sempat di dunia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dijamin dia akan masuk ke dalam surga. Urusan mampir itu urusan belakangan. Ya, kalau Allah ampuni semua dosanya, siapa yang bisa menghalangi? Dia akan masuk surga langsung. Kalau enggak, ya pasti dia mampir dulu. Ya. Kalau sudah bersih dosanya, baru Allah Subhanahu wa taala masukkan. Makanya di dalam hadis itu ada ceritanya, orang yang terakhir kali masuk surga dari orang yang ada di dalam neraka. Ya, silakan dicari jawab sekalian. Intinya iman yang ada di dalam diri kita ini dijaga. Allah katakan dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Enggak apa-apa, mati miskin enggak apa-apa jemaah sekalian. Mati miskin enggak apa-apa. Enggak jadi masalah mati miskin tuh. Ya. Mati kena virus enggak apa-apa jemaah sekalian. Mati kena penyakit apapun enggak apa-apa, asal tetap bawa Islam. Ini yang paling utama. Ini syarat orang tidak akan merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Begini, kalau iman itu kita terjemahkan keyakinan, dan keyakinan itu tempatnya di dalam hati, ketahuan nggak sesuatu yang di dalam hati itu? Aduh, imannya kencang banget tuh, ya, gede banget, itu sampai keluar di sini, nggak ada, ya, nggak ketahuan. Iman itu keberadaannya butuh bukti. Buktinya adalah amal saleh. Amal saleh, sholat kita itu bukti kalau di sini ada iman. Puasa kita bukti kalau di hati ini ada iman. Sedekah kita bukti kalau di hati ada iman. Sikap baik kita kepada orang tua itu bukti kalau di dalam dada kita ada iman. Menjauhnya kita dari perbuatan korupsi, mencuri, menipu, itu bukti kalau di dalam dada kita ada iman. Tugas kita dalam kehidupan ini cari bukti sebanyak-banyaknya. Bukti kalau kita ada iman. Dan jangan buang barang bukti. Itu nanti kena pasal loh jemaah sekalian. Iya kan? Ada nggak pasalnya tuh? Buang barang bukti. Ada loh. Masa datang ke akhirat tiba-tiba ente iman? Iya. Mana buktinya? Cari di lokernya, loker amal solehnya itu. Ini kosong, yang ini kosong, ini kosong. Terus mana buktinya? Nggak ada buktinya nanti. Maka al-iman wal amalus saleh itu nggak bisa dipisahkan. Dan yang namanya amal, jemaah sekalian, dikasih sifat sama Allah di sini. Buat yang tidak akan merugi, amalnya itu harus soleh. Ya, bukan yang sekedar pokoknya kerja, bukan. Kerja baik, kerja yang soleh. Jadi kita ingat sama katanya Abu Yahamka, kalau cuma kita kerja, ya monyet di hutan juga bisa kerja, tapi nggak benar. Gitu. Amal yang dimaksud di sini adalah amal saleh. Makanya Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, bukan illal ladzina amanu wa amilu, tapi wa amilus shalihat. Ya, kemudian Allah katakan lagi wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Sebenarnya saling memberikan wasiat dengan kebenaran, kira-kira ini termasuk amal soleh enggak? Termasuk jemaah sekalian. Tapi kenapa kok dikhususkan lagi, dikeluarkan lagi?
untuk menunjukkan kalau ini adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu untuk mendapatkan perhatian lebih. Karena yang namanya saling itu kan bukan sendiri, tapi ada dua pihak. Dan ini menunjukkan apa? Kita boleh menjadi orang soleh sendiri, menjadi orang baik, kita boleh dan harus memang. Tapi selain kita menjadi orang soleh, kita harus menjadi orang yang muslih. Muslih itu memperbaiki. Namanya itu saling. Jangan sampai kita ini misalnya, saya nggak korupsi nih, tapi kita melihat orang korupsi kita diam. Bukan. Tawasau bil haq. Kalau kita diam, kena juga jemaah sekalian. Kalau kita tahu dan kita punya kemampuan untuk menghentikan, kalau kita punya kekuasaan dengan tangan kita, kalau nggak bisa dengan lisan, nggak bisa ya dengan hati. Kalau dengan hatinya aja enggak, ya yang penting gua kagak kena jemaah sekalian. Kita nyantai aja, kita tenang aja, dan tidak ada perasaan benci kepada kemungkaran yang dilakukan. Jadi tawasau bil haqqi ini kata para ulama menunjukkan bahwa selain orang itu harus jadi orang soleh, dia harus berusaha menjadi orang muslih, memperbaiki. Ya. Kalau orang soleh, jemaah sekalian, orang soleh, sholat gitu misalnya, kira-kira ada resikonya nggak jemaah sekalian? Nggak ada. Ya. Menjadi orang soleh, ada kesempatan, oh ini ada Quran, saya baca dah, ngaji. Ya. Kemudian ada, oh kayaknya ada orang yang butuh bantuan tuh, saya bantuin. Oh ada orang yang butuh iftar, saya kasih iftar. Nggak ada resikonya. Tapi kalau menjadi orang muslih yang memperbaiki, itu ada resikonya. Nabi itu tidak pernah dimusuhi ketika beliau menjadi orang soleh, tetapi dimusuhi ketika beliau memposisikan diri sebagai muslih. Ada risikonya. Makanya selain tawasau bil haqqi disebutkan wa tawasau bis sabr. Tawasau, saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Karena bisa jadi ada risikonya soalnya. Sudahlah, sabar. Ya. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah supaya bisa bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpukin apa segala macam, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah nabi-nabi yang terdahulu. Gimana Nabi Nuh dicuekin sama umatnya. Ya. Kalau ngomong, Nabi Nuh itu ngomong, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Umatnya itu meletakkan jarinya di kupingnya semuanya, nggak mau dengerin. Bukan hanya itu, wastaghshaw thiyabahum, kerebongan jemaah sekalian. Gimana nggak tersinggung tuh? Itu diceritakan kepada Nabi SAW. Tujuannya apa? Supaya bersabar. Oh ini memang resikonya orang menjadi orang muslih, ya begitu. Dia akan musuhan. Musuhan sama siapa? Biasanya musuhnya sama preman. Biasanya musuhnya preman pasti. Yang nggak senang sama kebajikan. Jadi kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar, yang berisiko amar ma'ruf atau nahi mungkar? Nahi mungkar biasanya. Karena itu muslih namanya. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini sifat-sifat yang harus ada pada seseorang kalau dia ingin tidak termasuk bagian dari orang-orang yang merugi. Pertama iman, yang kedua amal saleh, kemudian tawasau bil haq, saling memberikan wasiat. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah dinu jamaah,
adalah agama jamaah. Jadi bukan sendiri. Dan memang tidak ada loh jamaah sekalian, orang bisa menjadi orang baik itu sendiri, nggak bisa. Pasti harus ada jamaah, ada yang mengingatkan. Ya. Lah majelis-majelis seperti ini walaupun sederhana nih, saya rasa ini akan memberikan efek juga nanti. Punya saham untuk memperbaiki apa yang kurang tepat dari kita. Termasuk bahagian dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya. Kalau tidak punya sifat-sifat ini, orang akan merugi. Kalau dia punya sifat, dia tidak akan merugi dan dia akan selamat. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan gini jemaah sekalian, ya. Innaha suratun. Surat Al-Asr ini adalah sebuah surat. Lau lam yanzil ilan nasi illa hiya laqafathum. Sekiranya tidak turun kepada manusia ayat lain atau surat lain kecuali surat Al-Asr, laqafathum. Ini sebenarnya cukup. Karena ini kan yang simpul-simpulnya, iman, amal soleh. Amal soleh dengan semua variannya. Kemudian dakwah. Orang ya bisa selamat dengan itu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, lau tadabbaran nasu hadhihi surah. Kalau sekiranya orang-orang itu mentadabburi makna surat ini, la wasi'athum. Sebenarnya ini sudah cukup bagi mereka untuk mengambil pelajaran dan menjadikan mereka itu lurus dalam bersikap dalam kehidupan ini. Ya. Jemaah sekalian, tinggal kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, ya, sehingga kita bisa memahami ilmu ini dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan yang kita dengar hari ini, ya. Jemaah sekalian, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.